Selamat malam, Mam Sendet. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan nama saya Asyanti dari Dokter Anakku. Saya akan menjadi MC untuk Mam Sendet semuanya pada malam hari ini ya. Oke, topik kita malam hari ini adalah tips melindungi si kecil dari bahaya cyberbullying dan pornografi. Seperti kita tahu, akses internet ini sudah sangat mudah, sehingga sangat mudah sekali anak-anak terekspos kepada pornografi, mungkin lebih dini daripada seharusnya, dan juga yang mengancam mereka adalah cyberbullying ya. Cyberbullying adalah bullying atau perundungan yang dilakukan melalui media sosial, apakah Instagram atau WhatsApp juga ya. Dan ini bisa mengakibatkan banyak hal. Anak-anak menjadi merasa terancam, merasa tidak aman, merasa dihinakan atau diremehkan, dan ini semuanya akan mengganggu pikiran mereka dan juga emosi mereka, dan mengganggu tentunya performance mereka di sekolah ya. Begitu juga pornografi itu bisa mengganggu otak mereka justru ya. Untuk itu malam hari ini kita hadirkan narasumber yaitu Dr. Eva Devita, spesialis anak, subspesialis tumbuh kembang pediatri sosial, yang akan didampingi oleh Dr. Ati Rahmi Purwandari, MD spesialis anak, sebagai moderator ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para Mams and Dad. Perkenalkan nama saya Ati Rahmi Purwandari. Untuk malam ini saya akan menjadi moderator dalam acara webinar tentang tips melindungi si kecil dari bahaya cyberbullying dan pornografi. Baiklah, acara akan kita segera mulai, dan sebelumnya saya akan membacakan dulu profil dari dokter narasumber kita pada malam hari ini. Beliau adalah Dokter Eva Devita, spesialis anak, subspesialisasi tumbuh kembang dan pediatri sosial. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Dokter Eva, apa kabar, Dok? Selamat malam, Dok. Malam, Alhamdulillah kabarnya baik, Dokter Ati. Gimana kabar? Iya, sama Dok. Dok, kayaknya para Mams and Dad udah nggak sabar nih Dok untuk mendengarkan pemaparan secara lebih jelas dari Dokter Eva tentang apa yang dimaksud dengan cyberbullying, kemudian pornografi, kemudian mungkin dapat juga diberikan tips dan trik menghadapi anak-anak yang mengalami cyberbullying dan pornografi. Silahkan Dokter Eva. Ya, baik. Terima kasih Dokter Ati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Moms and Dad semua. Saya berharap semua Moms and Dad yang ikut pada hari ini, malam hari ini, semuanya dalam kondisi yang sehat. Jadi malam hari ini Moms and Dad, saya akan membicarakan satu topik yang mungkin tidak terlalu populer ya untuk kita bicarakan, tapi sebenarnya menjadi sesuatu yang harus menjadi perhatian kita bersama karena dampaknya sangat serius terhadap anak-anak kita. Itu saya akan bicarakan bagaimana tips melindungi si kecil dari bahaya cyberbullying dan pornografi. Nah, pertama-tama apa yang disebut sebagai bullying atau bahasa Indonesianya perundungan. Ya, seringkali ini kita mendengarkan istilah seperti ini. Nah, coba kita lihat dulu video. Ya, apa yang kita rasakan ketika melihat video ini? Tentu ada sebagian yang merasa marah gitu ya, ada yang sebagian yang merasa takut karena ya ternyata di sekolah yang seharusnya menjadi tempat aman untuk anak-anak kita, ternyata mereka bisa mendapatkan perlakuan yang sedemikian dari siapa, dari teman-temannya sendiri ya, yang seharusnya menjaga mereka, menyayangi mereka gitu ya, dan sama-sama belajar gitu di sekolah. Tapi ternyata ini terjadi di lingkungan kita. Jadi apa yang disebut sebagai bullying atau perundungan? Itu berbagai bentuk perilaku kekerasan
di mana terjadi pemaksaan baik secara psikologis ataupun fisik terhadap seseorang atau sekelompok orang yang lebih lemah oleh seseorang atau sekelompok orang yang merasa lebih kuat atau superior. Nah, bentuk bullying ini banyak sekali. Mulai dari kontak fisik langsung, tadi kita lihat ya bagaimana ada seorang anak yang dipukul, ditendang gitu ya. Dan bisa juga berupa kontak verbal langsung. Jadi dicaci maki, disebut dengan sebutan-sebutan yang tidak pantas gitu untuk dirinya. Kemudian perilaku yang tidak langsung, misalnya dikucilkan, tidak ditemenin sama teman-temannya gitu ya. Atau kalau di dalam grup WA misalnya, begitu si anak ini muncul, berkomentar, semuanya diam, tidak menanggapi gitu. Jadi bentuk-bentuk pengucilan itu adalah juga sebenarnya adalah suatu bullying. Kemudian secara digital. Jadi bullying pun bisa terjadi secara digital. Misalnya ada penyebaran berita-berita melalui media sosial, melalui email, melalui pesan elektronik yang menyudutkan atau menampilkan perilaku dari si korban dan kemudian menyebarluaskannya secara digital sehingga banyak orang yang menyaksikan. Kalau istilah sekarang memviralkan gitu ya. Dan padahal hal itu tidak disenangi oleh yang bersangkutan atau tidak diizinkan oleh yang bersangkutan. Kemudian bentuk bullying juga bisa berupa pelecehan seksual. Jadi bullying ini bentuknya sangat sangat banyak. Kalau kita bagi ke dalam 3 kelompok besar, maka kita bisa melihat bullying itu ada yang berupa traditional bullying, mendorong, memukul, menendang, gitu ya, meledek, merusak barang korban atau mengambil milik korban, itu adalah traditional bullying. Tapi saat ini kita berhadapan juga yang namanya sexual bullying. Ada pemaksaan melakukan aktivitas yang berbau seksual atau disentuh bagian tubuh dengan cara yang tidak patut. Misalnya mungkin Moms Endet pernah mendengar cerita gitu ya, ada sekelompok anak di sekolah itu tiba-tiba celananya dipelorotin gitu ya, dilepaskan gitu ke bawah gitu oleh teman-temannya. Atau kalau yang perempuan dimasukkan video kamera gitu ya ke bawah roknya gitu sehingga bisa terlihat apa yang berada di balik roknya, misalnya seperti itu. Itu adalah bentuk dari sexual bullying. Nah, sekarang ada juga namanya cyberbullying. Jadi penyebaran berita bohong secara online mengenai seseorang, mengenai si korban, atau memposting dan menyebarkan melalui media digital yang menampilkan korban tanpa izinnya, ataupun mengeluarkan korban dari suatu perkumpulan online. Nah, ini adalah bentuk dari cyberbullying. Nah, bullying itu tidak serta-merta terjadi. Ya, biasanya dia melalui tahapan-tahapan. Yang pertama adalah ketika awalnya itu cuma iseng aja gitu ya. Ada pelaku yang iseng gitu kan, dia menumpahkan kekesalannya kepada korban yang terlihat korban ini tidak percaya diri, kemudian secara sosial tidak pandai bergaul. Nah, biasanya ini menjadi sasaran ya. Dan kemudian ketika setelah melakukan bullying mendapatkan reaksi yang mungkin buat si pelaku kok unik nih reaksinya. Misalnya si korbannya tiba-tiba teriak lah, atau orang-orang yang menonton di sekitarnya kok jadi ketawa-ketawa atau menyoraki pelaku. Nah, pelaku senang gitu kan mendapatkan reaksi seperti itu. Maka akan diulangi lagi. Dan dampak dari bullying terhadap si korbannya akan merasa cemas gitu. Dan kemudian pada akhirnya bisa mengalami depresi. Nah, sebagai bentuk pertahanan, coping mechanism dari si korban, maka dia akan mulai tidak mau masuk sekolah, gitu kan? Menghindar dari masuk sekolah, menghindar dari bertemu dengan si pelaku, atau ketika dia tidak bisa melampiaskan di sekolah terhadap si pelaku, dia akan melampiaskannya di rumah. Dia marah-marah sama mamanya, dia kemudian melakukan kekerasan terhadap adiknya, dia melampiaskan kemarahannya itu kepada orang-orang yang ada di rumah. Sehingga pada sebagian anak, dia justru akan menjadi
pelaku bullying selanjutnya gitu ya. Yang tadinya korban kemudian sekarang dia menjadi pelaku. Nah, ada juga sebagian anak yang kemudian dia belajar untuk mengatakan tidak, stop gitu ya. Aku tidak suka diperlakukan seperti ini. Dan kemudian dia membela diri dan melaporkan. Tapi ternyata tidak banyak anak-anak yang mau melaporkan ya. Nah, kita lihat berita-berita yang beredar di media sosial, media cetak, media elektronik, berita-berita tentang bullying itu semakin hari semakin banyak, bukan semakin berkurang. Dan dampaknya tidak hanya mengakibatkan um, apa ya masalah psikis, tapi juga masalah fisik dan ada sebagian yang kemudian mengakibatkan kematian pada korban. Data kasus bullying di tahun 2011 sampai dengan 2019 dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, mereka menemukan ada laporan sebanyak 37.000 kasus dan 2.400 kasus tersebut terjadi di dunia pendidikan. Artinya bullying itu terjadi di sekolah, ya. Dan sekolah itu tidak hanya di sekolah umum, tapi juga di sekolah berasrama. Di tahun 2018 ada sebuah riset dari International Student Assessment, ternyata menemukan 41% murid di Indonesia mengaku pernah mengalami perundungan. Tentu ini angka yang cukup tinggi dan membuat kita khawatir ya sebagai orang tua. Artinya 1 dari 3 anak, 40% berarti hampir 50% gitu ya. 1 di antara 2 anak di sekolah itu mengalami bullying atau perundungan. Bagaimana dengan angka kejadiannya secara global? 1 dari 3 anak atau 32% itu ternyata menjadi korban bullying. Dan 1 atau 2 hari di dalam 1 bulan, dan 1 dari 13 anak atau 7%-nya dibully selama 6 hari atau lebih dalam periode yang sama. Jadi angka kejadian bullying ini ternyata cukup tinggi juga secara global. Dan laporan paling banyak itu terjadi di daerah Eastern Mediterranean, ya, kemudian di Afrika, dan juga daerah Western Pacific. Di Asia Tenggara juga ternyata angka kejadiannya juga cukup besar. Nah, angka cyberbullying juga menunjukkan tren yang semakin meningkat. Dan hal ini memicu perilaku percobaan bunuh diri pada remaja, dan anak-anak yang menjadi korban cyberbullying ini biasanya juga menjadi korban bullying yang secara langsung gitu, yang di dunia sesungguhnya gitu, tidak hanya di dunia maya. Ini adalah laporan dari KPAI di tahun 2021. Ternyata jumlah anak korban bullying di media sosial itu menunjukkan angka peningkatan, ya, menunjukkan angka peningkatan semakin tahun semakin meningkat, dan di masa pandemi itu ternyata angka kejadiannya semakin tinggi lagi. Ini adalah laporan dari riset Yayasan Plan Indonesia di tahun 2020. Persentase kasus kekerasan online pada individu usia 12 sampai dengan 25 tahun, ternyata angka perundungan ini menduduki urutan kedua setelah ancaman kekerasan seksual. Dan data KPAI untuk klaster perlindungan anak bidang pornografi dan cybercrime, ternyata juga semakin tahun angkanya justru semakin meningkat. Dan anak korban kejahatan seksual online ternyata bukan hanya sebagai korban gitu ya, anak juga bisa sebagai pelaku kejahatan online. Anak juga tidak hanya menjadi korban pornografi di media sosial, tapi juga menjadi pelaku kepemilikan media pornografi. Jadi sungguh sangat memprihatinkan, ternyata anak-anak itu tidak hanya menjadi korban, tapi mereka juga sebagian menjadi pelaku. Dan hal ini yang kita lihat, yang terlaporkan ini adalah fenomena puncak gunung es gitu, hanya sebagian kecil saja. Dan sehingga kemungkinan angka sebenarnya lebih tinggi lagi. Karena memang yang dilaporkan tidak banyak gitu. Yang berani melapor itu hanya sedikit. Jadi angkanya bisa jadi lebih besar daripada yang dilaporkan. Ini adalah data KPAI ya untuk anak korban kejahatan seksual atau pelaku kejahatan seksual, anak korban pornografi, anak pelaku pornografi,
atau kepemilikan media pornografi, kasusnya ternyata semakin semakin banyak ya. Di tahun 2020 saja sudah tercatat ada 526 kasus. Dan data dari KPAI di tahun 2017 sampai 2019 ternyata ada sekitar 400 anak yang menjadi korban pornografi dan 329-nya menjadi korban kekerasan seksual online. Ya. Dan ini untuk pelaku kekerasan seksual online itu ternyata ada hampir 300 anak, dan pelaku kepemilikan media pornografi juga ada 316 anak. Nah, mungkin orang tua bingung gitu ya, moms and dad bingung gimana caranya kekerasan seksual bisa terjadi secara online ya. Nah, di sini ternyata kalau kita pelajari ada beberapa bentuk kejahatan seksual online atau kita sebut sebagai eksploitasi seksual online. Yang pertama adalah cyber child sexual abuse. Nah, ini dikenal juga sebagai child pornography, di mana gambar, video kekerasan seksual atau video anak-anak dengan apa ya, dengan konten, dengan bentuk yang menggunakan pakaian yang minim gitu ya, kemudian atau mereka terlibat dalam aktivitas seksual itu bisa diperoleh gitu ya oleh para pelaku secara online, dan bahkan diperjualbelikan gitu oleh pelaku ini kepada kelompok-kelompok predator kejahatan seksual online di media massa. Nah, kemudian bentuk lainnya adalah sexting. Jadi pembuatan dan pembagian gambar telanjang atau nyaris telanjang yang menggoda secara seksual melalui telepon genggam atau jejaring sosial media. Nah, ini bisa karena inisiatif sendiri ataupun karena permintaan atau tekanan, baik itu dari teman yang dikenal secara online, misalnya dari Facebook gitu ya, atau dari Instagram. Nah, biasanya awalnya adalah pertemanan. Nah, kemudian setelah si anak percaya kepada pelaku, mulai nih pelaku meminta anak itu untuk mengirimkan foto-foto dari si anak, dan akhirnya meminta foto-foto yang sensual gitu, dan ketika anak ini tidak mengirimkan lagi, kemudian diancam ya, diancam foto yang sudah dikirimkan pertama kali itu akan diviralkan, dan akhirnya mau tidak mau anak terus memenuhi keinginan dari pelaku. Dan yang bentuk lainnya adalah online grooming ya, for sexual abuse. Jadi ini menjalin hubungan dengan anak melalui internet atau melalui biasanya WA group gitu ya. Ada yang mengambil bentuk permainan online gitu ya, games online. Nah, di sana pelaku mulai menargetkan anak-anak yang ikut ke dalam grup permainan online ini, games online. Nah, kemudian didekati, diberikan hadiah, diberikan dukungan psikologis gitu ya, dan kemudian secara bertahap mendekati anak-anak ini dan melakukan edukasi seksual gitu ya kepada anak-anak ini, sehingga setelah dilakukan pendekatan itu anak-anak merasa dekat dan mau menuruti semua keinginan dari pelaku. Kemudian sexual extortion, ini pemerasan ya, untuk mendapatkan konten seks atau foto, bisa berupa foto, video, untuk memperoleh uang dari korban ataupun terlibat dalam kegiatan seksual dengan korban melalui paksaan. Nah, 60% pelakunya biasanya bertemu secara online dan kemudian mengancam untuk menyebarkan video atau foto korban secara online. Kemudian streaming of child sexual abuse. Nah, ini ternyata ada gitu ya di online sana kelompok orang-orang yang mereka membayar untuk menyaksikan anak-anak melakukan hubungan seksual dengan orang dewasa atau terlibat dalam aktivitas seksual dengan orang dewasa yang kemudian itu difilmkan gitu ya, disiarkan secara langsung, ditonton bersama-sama secara online. Dan hal ini
ada memang kelompok-kelompoknya gitu ya. Biasanya melibatkan jaringan yang bersifat internasional. Hal ini juga harus diwaspadai oleh para orang tua. Nah, apa yang menjadi faktor risiko seorang anak menjadi korban maupun pelaku bullying? Yang pertama, anak memiliki faktor risiko menjadi korban biasanya dari penampilan fisik yang berbeda. Apakah dia overweight, obesitas, jadi terlalu besar ataupun terlalu kecil gitu ya. Atau dia mengalami disabilitas secara fisik, ada kekurangan secara fisik, atau disabilitas intelektual, atau warna kulit yang berbeda, gender yang berbeda, atau terlihat perilakunya sepertinya aneh gitu ya, tidak sama dengan perilaku secara umum anak-anak sebayanya, atau karena status sosial ekonomi tertentu. Kemudian faktor risiko seorang anak menjadi pelaku bullying adalah biasanya pertama dia pernah menjadi korban bullying sebelumnya, sehingga dia merasa perlu melakukan balas dendam gitu ya. Orang lain juga harus mendapatkan pengalaman yang sama seperti saya. Kemudian anak-anak yang tidak memiliki perasaan bertanggung jawab, ingin mendominasi, tidak menghargai orang lain. Jadi dia terbiasa di rumahnya itu dianak emaskan gitu ya. Segala keinginannya dipenuhi, dia tidak mau mentaati peraturan, dia tidak mengerti tentang peraturan sehingga cenderung untuk mendominasi ya terhadap teman-temannya dan tidak menghargai orang lain. Nah, bisa juga faktor dari keluarga. Keluarga yang permisif terhadap perilaku kekerasan. Jadi orang tua yang sering bertengkar di depan anak-anak sehingga anak bisa meniru apa yang dilakukan oleh orang tua ataupun melakukan tindakan agresif terhadap anaknya, anak dipukul, anak mendapatkan kekerasan secara verbal, ya, dan tidak mampu memberikan pengasuhan yang baik, sehingga anak tidak belajar tentang apa yang terbaik gitu, apa sebenarnya perilaku-perilaku yang baik, gitu ya, dan apa yang boleh, apa yang tidak boleh, sehingga di luar rumah dia cenderung merasa bahwa kekerasan yang seperti diperlihatkan oleh orang tuanya adalah hal yang biasa gitu. Jadi dia akan melakukannya terhadap teman-temannya. Kemudian faktor risiko lainnya adalah teman sebaya yang menjadi penonton. Anak-anak yang melakukan bullying akan terus melakukan perbuatan bullying karena ada teman-teman sebayanya yang menjadi penonton dan kemudian mendukung dia, memberikan tepuk tangan, menyoraki gitu ya, dan membuat dia dibicarakan banyak orang. Jadi si pelaku ini merasa populer gitu kan, karena dibicarakan banyak orang, dikenal banyak orang, ditakuti banyak orang karena ternyata dia hebat gitu ya, bisa mengalahkan anak yang lain misalnya. Dan juga faktor lainnya adalah faktor dari sekolah, lingkungan sekolah dan kebijakan sekolah. Sekolah yang tidak mampu memberikan rasa aman terhadap murid-muridnya, penghargaan atau terhadap murid-muridnya, ataupun tidak mampu memberikan hukuman disiplin gitu ya untuk anak-anak yang memang melakukan bullying ini. Nah, ini semua bisa menjadi faktor risiko bullying terjadi di lingkungan sekolah. Kenapa bullying menjadi perhatian kita semua? Karena ternyata dampak bullying pada seorang anak itu tidak hanya sesaat gitu ya, tapi bisa berlaku panjang, bisa berdampak panjang, mulai dari mengakibatkan rasa percaya diri anak yang menurun, rasa ansietas yang meningkat, ya, kemudian meningkatkan risiko anak mengalami depresi, kemudian berpengaruh terhadap prestasi di sekolahnya, kemudian juga meningkatkan stres pada anak, dan yang paling berat adalah meningkatkan risiko anak melakukan percobaan bunuh diri. Nah, dari berbagai penelitian ya menunjukkan bahwa anak-anak yang mengalami bullying, jadi menjadi victim, menjadi korban, ya, mereka tidak hanya mengalami depresi, ansietas gitu ya, tapi juga mengalami gangguan panik, kemudian percobaan bunuh diri. Tapi ternyata mereka juga di kemudian hari
mereka terlibat ke dalam kejahatan-kejahatan atau kekerasan-kekerasan di lingkungan mereka ketika mereka dewasa. Risiko penggunaan obat-obatan terlarang juga menjadi lebih besar. Ya, jadi korban bullying ternyata di kemudian hari berisiko untuk menjadi pelaku. Ini adalah dampak jangka panjang setelah anak dewasa ketika dia pernah mengalami bullying di masa kecilnya. Bagaimana kita menilai, mendeteksi anak kita mengalami bullying? Yang pertama, perhatikan lebih dekat tanda-tanda pada anak kita, ya. Misalnya ada luka-luka, apakah lebam, apakah luka berupa luka tergores atau luka terbuka, gitu ya. Kemudian anak mulai merasa takut ke sekolah atau menghindari untuk pergi ke sekolah, menghindari mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah. Anak tampak cemas, gugup, atau sangat khawatir, sering meminta uang misalnya, uang jajannya, selalu minta lebih misalnya, atau selalu meminta untuk dibelikan alat-alat sekolahnya lagi, padahal Moms and Dad sudah menyediakan alat sekolahnya secara lengkap gitu ya. Kemudian dia memiliki sedikit teman di sekolah ataupun di luar sekolah, menghindari pertemuan dengan teman, performa akademis yang menurun, kemudian sering absen dari pelajaran-pelajaran atau minta pulang lebih awal, berusaha selalu dekat dengan orang dewasa, atau mengalami gangguan tidur, ya sering terbangun di malam hari misalnya, sering mengeluh sakit kepala, sakit perut tanpa alasan, kemudian menjadi tertutup ya, terutama untuk aktivitas online ataupun tertutup terhadap orang tuanya gitu ya. Jadi lebih menjadi pendiam gitu ya. Atau sebaliknya bahkan menjadi lebih agresif gitu. Mudah marah, disenggol sedikit langsung marah gitu ya, tanpa alasan yang jelas. Nah, apa yang bisa kita lakukan terhadap bullying ini? Ajarkan anak kita untuk tidak memberikan kesempatan orang untuk berbuat iseng, membuli dia, gitu ya. Kemudian defend yourself, gitu ya. Jadi ajarkan anak untuk membela dirinya, ya. Apakah dia berteriak, gitu kan, atau menunjukkan bahwa dia tidak suka, ya, atau dia lari. Ajarkan anak untuk lari, walk away, gitu ya, menghindar dari orang-orang yang dia tahu dia suka, pelaku ini suka membuli dia gitu ya. Kemudian jangan biarkan anak-anak ini untuk berjalan sendirian. Di sekolah ajarkan anak untuk selalu bersama dengan temannya. Ke kantin bersama, ke toilet bersama, mau pulang pun bersama gitu, jangan sendirian. Kemudian cut it short gitu. Ketika diajak bicara, jawab singkat saja, kemudian pergi. Ya, kemudian minta pertolongan. Jadi ajarkan keenam hal ini kepada anak kita agar mereka ketika di sekolah punya keberanian gitu ya, untuk menghadapi anak-anak yang lain. Kemudian ajarkan juga untuk lapor kepada guru, lapor kepada orang tua, ya supaya mereka bisa melakukan tindakan. Dan ketika misalnya lapor guru tidak ditanggapi, lapor orang tua takut gitu ya, silakan anak-anak kita untuk bisa kita ajarkan melapor kepada channel atau WA pengaduan yang disediakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu SAPA 129, atau melalui WA pengaduan 08 333 129 129, atau langsung kepada pihak kepolisian ya melalui telepon bebas pulsa 110. Nah, pencegahan bullying ini memang harus dimulai dari di dalam rumah, gitu ya, dari di dalam rumah. Jadi dengan memberikan pengasuhan yang baik, ya memberikan pengasuhan yang baik, mencontohkan perilaku-perilaku yang baik, gitu ya, tidak melakukan kekerasan terhadap anak, tidak bertengkar di depan anak, gitu ya. Kemudian memberikan pendidikan usia dini yang berkualitas, orang tua terlibat dalam pendidikan usia dini, mengajarkan adab-adab yang baik, ya. Kemudian menguatkan kemampuan anak tidak hanya akademis ya. Orang tua seringkali terpaku pada menyiapkan anak secara akademis,
eh, kursus calistung gitu ya, cepat-cepat anaknya bisa membaca gitu ya. Tapi orang tua lupa gitu untuk memberikan pembekalan kemampuan anak untuk membela dirinya gitu. Kemampuan pembekalan kepada anak untuk mengetahui mana yang baik, mana yang tidak baik, dan apa yang harus dilakukan ketika ada yang berbuat tidak baik terhadap dirinya. Kemudian anak terhubung dengan orang dewasa yang peduli. Ajarkan kepada anak kepada siapa dia harus melapor ketika ada orang-orang atau anak-anak lain yang melakukan perbuatan yang tidak baik terhadap dirinya. Kemudian libatkan anak ke dalam lingkungan yang ramah anak. Kalau kita sebagai orang tua terlibat dalam POMG di sekolah, nah ini adalah suatu cara yang baik gitu ya, untuk kita mendorong pihak sekolah menciptakan lingkungan yang ramah anak. Ya. Kemudian intervensi masalah perilaku. Ketika kita ketemu melihat anak kita menunjukkan gejala-gejala tadi, anaknya mulai menghindar dari bergaul dengan orang lain, menjadi lebih introvert gitu ya, atau sering menghindar sekolah, atau menjadi sering menangis, atau sering marah-marah tanpa sebab, maka kita bawa anak-anak kita untuk dikonsultasikan dengan dokter spesialis tumbuh kembang anak atau dengan psikolog untuk mendapatkan intervensi. Nah, bagaimana untuk mitigasi online gitu? Bagaimana kita mencegah agar anak kita tetap aman nih ketika mereka bergaul di dunia maya, gitu ya? Baik mencegah untuk cyberbullying maupun untuk mencegah terlibat ke dalam pornografi. Nah, yang pertama, evaluasi aturan pemakaian internet yang aman dan siapkan perangkat keamanan untuk komputer, laptop, smartphone maupun iPad dan lain-lain sebagainya yang terhubung dengan internet gitu ya. Jadi kita membuat aturan pemakaian internet. Misalnya, boleh membuka akses internet tapi di ruang keluarga sehingga orang tua bisa tetap mengawasi misalnya ya. Atau orang tua membatasi akses WiFi itu hanya di ruang keluarga. Atau orang tua membatasi kuota WiFi itu hanya sekian misalnya. Kemudian yang kedua, membuat setting pengawasan orang tua pada semua alat yang bisa diakses internet. Ya, jadi mengaktifkan age appropriate filters dan kemudian monitoring tools-nya gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, bangun kepercayaan dan komunikasi. Jadi orang tua harus membangun kepercayaan dan juga komunikasi dengan anak bahwa ketika orang tua minta akses gitu ya terhadap akun media sosial anak itu tujuannya adalah untuk melindungi mereka. Ya, bukan untuk ikut campur urusan anak, tapi untuk melindungi anak gitu dari hal-hal yang negatif dari dunia maya. Ya, jadi menyediakan waktu juga untuk berdiskusi apa sih yang boleh diupload ke media sosialnya, apa yang tidak boleh, kepada siapa dia boleh berkomunikasi gitu ya. Bagaimana anak memilah teman untuk di media sosial gitu. Kemudian menghindari membagi informasi pribadi ya. Jadi ajarkan anak untuk berpikir sebelum mengunggah. Kalau saya mengunggah foto ini kira-kira aman nggak ya? Nah, itu harus diajarkan gitu kepada anak. Dan kemudian ajarkan anak untuk tidak men-share alamat rumah, alamat sekolah gitu. Hal-hal yang bersifat pribadi itu jangan di-share secara publik, secara umum. Dan gunakan setting privacy pada semua media sosial dan platform permainan. Jadi anak-anak kan suka ikutan game online gitu ya. Sebenarnya itu membahayakan atau menjadi pintu masuknya para predator gitu, para orang-orang yang memang punya niat jahat untuk melakukan kejahatan secara online dan hindari komunikasi dengan orang yang tidak dikenal. Ini harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Yang kelima, membuat kesepakatan aturan penggunaan internet. Jadi kita sampaikan kepada anak kita percaya dia bisa menjaga diri, tapi ya harus ada batasannya. Orang tua menetapkan batasan itu secara bersama-sama. Kita diskusikan kepada anak kita. Oke, kamu boleh mengakses internet dari jam berapa sampai jam berapa, tapi di ruang keluarga misalnya. Oke, kamu boleh mengakses
internet, tapi cuma misalnya Facebook dan Instagram misalnya. Ya, dan kita mengajarkan tanggung jawab. Nah, kalau di Australia, mereka sudah membuat aturan gitu ya, bahwa anak-anak usia 13 sampai dengan 16 tahun itu tidak boleh mengakses media sosial. Nah, di Indonesia masih menjadi wacana. Tapi saya rasa itu adalah hal yang baik sekali. Anak-anak remaja kita dibatasi gitu ya untuk mengakses media sosial di usia 13 sampai dengan 16 tahun ketika memang mereka belum paham gitu tentang aturan-aturan yang berlaku di dunia maya, dan juga mungkin mereka lebih rentan ya untuk menjadi korban kejahatan di media maya atau media sosial. Nah, jadi sebagai take home message, bullying ini adalah memberikan dampak pada kesehatan fisik, psikis, dan juga sosial anak, dan mengenali tanda anak mengalami bullying dapat mencegah dampak yang lebih berat di kemudian hari. Pencegahan dan penanganan bullying ini memerlukan kerjasama orang tua, guru, sekolah, dan masyarakat untuk bisa menciptakan lingkungan yang ramah anak, dan kita sebagai orang tua wajib untuk terlibat gitu ya di sekolah agar bisa menciptakan lingkungan yang ramah anak tadi. Wajib mengingatkan guru, pihak sekolah untuk bisa sama-sama menciptakan lingkungan yang ramah anak. Nah, buku edukasi tentang kekerasan pada anak dari Satgas Perlindungan Anak ini sudah ada. Kami punya komik untuk edukasi mengenai hal ini, dan ini bisa di order gitu ya. Apabila orang tua ingin mengedukasi anaknya mengenai hal ini, baik itu mengenai kekerasan seksual maupun tentang bullying. Saya rasa ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Dokter Eva atas pemaparannya. Sangat lengkap dan jelas sekali ya, Mams and Dad. Nah, mumpung nih ada pakarnya Dokter Eva, silahkan para Mams and Dad, jika ada yang ingin ditanyakan, dapat mengetikkan di kolom pertanyaan ya. Jangan lupa untuk menyebutkan nama, domisili, serta usia si kecil agar Dokter Eva dapat lebih tepat sasarannya. Baiklah dok, kita akan lanjut ke sesi tanya jawab ya dok. Kita lihat nih bersama ada beberapa pertanyaan kayaknya dok. Yang pertama dari Ibu Rosefa Tunisa dari Cilegon, Banten dok. Saat ini anaknya berusia 4 tahun 6 bulan. Pertanyaannya, apa saja pendekatan yang bisa dilakukan oleh orang tua agar bisa bersinergi dalam pola asuh anak untuk membangun ketahanan mentalnya dan tidak mudah menjadi korban maupun pelaku bullying. Silahkan dong. Terima kasih, Moms, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi apresiasi saya untuk Momsnya yang mulai memperhatikan nih, kira-kira membangun, kita bilang resilience gitu ya, daya tahan atau jiwa bertahan si anak gitu ya, ketika nantinya dia masuk sekolah ketemu dengan anak-anak yang lain supaya tidak menjadi korban bullying. Yang pertama, Moms, untuk membentuk anak-anak yang punya daya tahan, resilience ya, dan dia mampu untuk bisa menghadapi anak-anak di luar sana yang mungkin bersikap tidak baik terhadap dirinya. Yang pertama, kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita apa yang baik, apa yang tidak baik gitu ya. Selain mengajarkan, kita mencontohkan juga gitu. Kita mencontohkan juga sebagai orang tua, anak-anak itu mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Mereka itu adalah peniru paling ulung gitu ya. Jadi ketika orang tua ingin mencontohkan hal-hal yang baik, maka orang tua mesti melakukannya di depan anak. Misalnya, gitu ya, misalnya ketika melakukan satu kesalahan, orang tua minta maaf, gitu. Ya, kemudian ketika misalnya orang tua mau meminta anaknya melakukan sesuatu, meminta tolong, gitu ya, dengan kata-kata yang baik, gitu. Nah, sehingga anak terbiasa gitu. Oh, ini adalah hal yang baik, ya. Ya, ini adalah hal yang baik yang seharusnya dilakukan. Nah, kemudian orang tua bisa memberi informasi nih kepada anaknya. Kalau misalnya ada yang
meminta tolong kita melakukan sesuatu, tapi caranya tidak seperti ini, gitu ya, tidak seperti yang dicontohkan oleh orang tua, itu adalah sesuatu yang tidak baik, gitu ya. Jadi seperti itu contohnya ya. Nah, kemudian yang kedua adalah membangun kepercayaan diri anak. Bagaimana membangun kepercayaan diri anak? Yang pertama adalah dengan memberikan anak kesempatan untuk melakukan semua aktivitasnya sendiri. Jadi tidak selalu dibantu oleh orang tuanya. Ya, seringkali kan orang tua suka nggak tegaan gitu ya. Oh, anak kesulitan nih untuk membuka toples gitu kan. Anak kesulitan nih untuk mengambil makanan. Semua dibantu oleh orang tuanya. Nah, anak-anak yang selalu dibantu, maka rasa percaya dirinya itu menjadi kurang gitu, karena akan selalu ada orang tua yang membantu dia. Nah, jadi orang tua juga harus mulai membangun rasa kepercayaan diri anak itu dengan hal-hal yang simpel gitu, dengan memberikan anak kesempatan melakukan aktivitas-aktivitas sehari-harinya sendiri gitu ya. Dan kemudian juga um, memberikan apresiasi gitu ketika anak melakukan suatu tindakan sendiri gitu, sehingga anak percaya, oh iya ternyata aku bisa nih gitu kan. Dan tanpa bantuan mama aku bisa. Sehingga ketika keluar rumah dia percaya gitu bahwa dia itu sudah punya kemampuan untuk melakukan banyak hal gitu, dan mamahnya, papahnya itu memberikan dukungan gitu ya. Nah, itu adalah satu satu hal juga yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk membangun kepercayaan diri anak, sehingga ketika dia menghadapi dunia luar, dia sudah punya kepercayaan diri. Kemudian yang ketiga, anak juga harus dilatih untuk menghadapi kekecewaan. Nah, seringkali orang tua tuh nggak pengen anaknya kecewa gitu ya. Jadi misalnya bermain kalah terus anaknya nangis gitu ya, atau ngamuk nih ketika misalnya mainannya hancur gitu kan. Terus orang tua langsung ngebantu ngeberesin lagi gitu. Itu membuat seorang anak itu tidak belajar mengelola emosinya gitu, mengelola rasa kecewa di dalam dirinya. Dan ketika dia tidak mampu mengelola rasa kecewa di dalam dirinya, yang ada dia akan melampiaskan kepada orang lain, gitu kan? Mungkin dia akan melempar mainannya, nanti dia akan melakukan hal itu juga gitu di luar sana, ketika di sekolah. Ketika dia kecewa, dia menghadapinya dengan melampiaskan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi kita membiarkan anak untuk kecewa, gitu ya, belajar untuk kecewa, dan kemudian kita menasehati, gitu ya, memberikan anak edukasi bahwa tidak apa-apa gitu, kamu kalah gitu kan, karena tidak selalu semua itu bisa kita dapatkan gitu. Jadi anak belajar untuk bisa mengatasi rasa kecewanya tanpa kemudian memaksakan kehendaknya gitu, untuk semua keinginannya itu dipenuhi. Nah, ini hal-hal basic yang simple yang bisa dilakukan oleh orang tua dalam pola pengasuhan untuk mengajarkan anaknya itu punya daya tahan yang baik gitu ya, resilience yang baik untuk menghadapi orang-orang atau anak-anak di luar sana yang mungkin mengecewakan dia atau melakukan hal-hal yang tidak semestinya gitu terhadap dirinya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya Moms Rose Fatunisa. Masih di mute Dokter Ati. Baik dok. Jadi kalau mendengar pemaparan dari dokter tadi, memang prosesnya dari dalam rumah dulu ya dok ya. Dan mungkin pelajarannya itu udah mulai sejak dini ya dok, sebelum anak itu udah masuk ke bangku sekolah. Ya, betul. Jadi dok, kita lanjutkan dengan pertanyaan dari chat ya dok. Ya. Ada dari Ibu Nani di Cibubur. Pertanyaannya, di usia berapa dok anak sebaiknya mulai diperkenalkan tentang bahaya internet, cyberbullying, dan konten pornografi dok? Silahkan dok. Ya, secepat apa, sedini apa gitu ya kita memperingatkan anak tentang bahaya cyberbullying dan pornografi. Begitu kita mengizinkan anak mengakses internet, harus kita bekali dengan hal-hal yang tadi yang saya sampaikan di materi ya, bahwa di internet itu tidak semua orang baik gitu kan. Kita harus bekali anak dengan pengetahuan bahwa kalau kita mengakses internet, maka kita terhubung nih dengan banyak orang gitu, dan ada penjahat-penjahat juga gitu yang mungkin bisa ketemu sama anak di secara online itu.
Sehingga kita harus menjaga diri kita. Apa saja yang boleh diupload misalnya ya. Mungkin kita suka foto terus kemudian upload gitu kan. Apa saja informasi yang boleh dibagikan, yang boleh disampaikan. Nah, hal itu sudah harus kita sampaikan sebelum kita memberikan akses anak untuk bisa mengakses internet atau media sosial. Misalnya, oh saya mulai memberikan gadget kepada anak saya di usia 6 tahun dok, misalnya gitu ya. Nah, ketika memberikan gadget, apakah orang tua juga memberikan akses internet? Gitu. Kalau misalnya iya, maka di usia 6 tahun itu juga harus dikasih edukasi, gitu. Harus diberikan pembekalan-pembekalan, gitu ya. Tapi kalau misalnya, oh saya kasih gadget di usia 6 tahun, tapi hanya untuk misalnya mengerjakan tugas-tugas sekolah dok. Saya nggak kasih akses wifi, dia nggak saya kasih akses untuk nomor apa namanya paket data misalnya gitu. Maka itu mungkin kita masih bisa tunda, gitu ya. Tapi ketika kita kasih akses untuk dia internet, maka itu harus kita bekali. Mudah-mudahan terjawab. Baik, Dok. Dok, ini ada dua pertanyaan yang hampir mirip ya, Dok. Mungkin dijadikan satu aja, Dok. Atas nama Ibu Anggun dari Sumatera Selatan, saat ini anaknya berusia 4 tahun, dan dari Mams Nurul dari Jakarta, saat ini berusia 5 tahun. Pertanyaannya, Dok, bagaimana apa yang harus saya lakukan? Saya sebagai orang tua yang memiliki anak dengan berkebutuhan khusus, Dok, dalam memasuki usia sekolah terkait dengan bullying. Dan baru-barusan ini kan memang di sekolah negeri itu ya dok ya, maksudnya ada kuota untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi ibaratnya hampir disamakan lah dengan anak-anak yang normal. Jadi mungkin sangat terpapar sekali untuk Ya. resiko untuk bullying ini. Silahkan dok. Ya, terima kasih, Mams. Ini pertanyaan bagus sekali ya. Jadi, saya pun di dalam praktik juga menemukan ya, pasien-pasien saya yang ABK mengalami bullying gitu di sekolah. Di satu sisi, orang tua ingin memberikan yang terbaik ya untuk anaknya, menyekolahkan anaknya ke sekolah umum supaya bisa bergaul dengan anak-anak yang lainnya gitu, mendapatkan pendidikan yang sama dengan anak-anak yang lainnya. Pertama, moms and dad semuanya yang punya anak ABK, apapun itu bentuk ABK-nya, saran saya konsultasikan dulu ke dokter ya. Apakah anak saya bisa nih masuk ke sekolah umum? Karena ketika masuk ke sekolah umum, maka banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Tidak hanya masalah akademis anaknya, gitu ya. Tidak hanya masalah kemampuan kognitif anaknya, tapi juga bagaimana kemampuan anak ini bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Kalau misalnya ternyata anak ini sangat sulit untuk beradaptasi dengan lingkungannya, gitu ya. Misalnya pada anak yang masih belum bisa berkomunikasi dua arah, gitu ya. Anak ASD kan macam-macam gitu ya. Dia kan spektrum ya. Dia belum bisa berkomunikasi dua arah, kemudian dia masih banyak melakukan perilaku-perilaku stimming atau perilaku-perilaku repetitif, itu kita mungkin akan menganjurkan untuk tidak masuk ke sekolah umum, gitu. Tapi carilah sekolah yang benar-benar sekolah inklusi, gitu ya, atau bahkan sekolah khusus. Kenapa? Karena hal itu nanti akan menjadi sasaran empuk untuk bullying, gitu. Ya, kalau misalnya dia spektrumnya yang ringan, dia bisa berkomunikasi, bisa menjawab ketika ditanya, bisa menyampaikan keperluannya, gitu ya, bisa menyampaikan apa yang diinginkannya. Kemudian perilaku autistiknya, perilaku stimmingnya juga sangat minimal. Silahkan, gitu ya, masuk ke sekolah umum. Tapi kita harus bicara betul dengan gurunya, ya. Bicara betul dengan gurunya tentang kondisi anak kita, sehingga gurunya bisa menjaga, ya, menjaga anak kita dan juga bisa menginformasikan kepada teman-teman kelasnya bahwa anak kita ini adalah spesial dan teman-teman harus menjaganya, gitu. Jadi anak-anak itu kan kalau dia punya teman, gitu kan, dan kemudian dikasih tahu sama gurunya teman-teman yang lain itu
pahlawan untuk teman-teman satu kelasnya gitu kan. Nah, mereka akan saling melindungi tuh. Mereka akan saling menyayangi gitu. Mereka paham, oh temannya ini perlu dibantu gitu ya. Nah, jadi ketika kita berterus terang kepada guru, anak kita punya kekurangan, maka guru akan membantu juga mensosialisasikan gitu ya, melibatkan semua anak di dalam kelas itu untuk menjadi penolong gitu untuk anak ini, sehingga perlakuan perlakuan bullying mudah-mudahan bisa dicegah gitu. Itu yang biasanya bisa kita lakukan ya terhadap anak-anak ABK yang masuk ke sekolah umum. Mudah-mudahan menjawab. Baik, terima kasih dok. Dok, kita lanjutkan dengan pertanyaan dari Mams Wina saat ini di Sukabumi. Usia anak saat ini adalah 3 bulan. Pertanyaannya dok, izin bertanya dok, bagaimana menyikapi atau hal yang harus dilakukan jika anak yang menjadi pelaku bullying? Apakah bisa sembuh untuk pelaku ataupun sebagai korban juga? Ya, terima kasih Mbak Muswina. Ini pertanyaannya juga bagus ya. Jadi kalau misalnya kita melihat, oh kayaknya anak saya ini bisa jadi calon pelaku bullying gitu ya. Misalnya dia suka mukul temannya gitu kan, atau suka membantah orang tuanya misalnya gitu ya. Nah, apakah itu bisa disembuhkan? Jadi yang pertama, Moms, kalau kita melihat ya, anak kita dari usia yang sangat muda gitu ya, sangat kecil, misalnya di bawah 5 tahun, sudah menunjukkan perilaku-perilaku membangkang, perilaku-perilaku yang menyakiti orang lain gitu, konsultasikan ke dokter ya. Konsultasikan ke dokter ahli tumbuh kembang untuk dievaluasi. Bisa jadi memang anak ini ada masalah ya. Apakah masalahnya dia ada ADHD atau dia ada sensory processing disorder gitu, atau dia ada conduct disorder, yang hal itu ketika usianya masih di bawah 5 tahun itu bisa kita terapi gitu. Terapinya dengan apa dok? Ada, kita bisa terapi sensori integrasi, kita bisa kasih terapi perilaku gitu terhadap anak itu ya, dan itu sangat bisa untuk dikendalikan ya. Bagaimana dengan korban bullying? Apakah dia bisa disembuhkan? Ketika misalnya anaknya udah terlanjur menjadi korban bullying dan kemudian mengalami ansietas, mengalami depresi, gitu ya. Dengan kerjasama multidisiplin, jadi tidak hanya dokter anak, gitu ya, tapi juga dengan psikolog atau dengan psikiater bila diperlukan. Kita bekerja sama juga dengan guru di sekolahnya. Insya Allah itu bisa teratasi juga. Ya. Pada beberapa kasus ya, ada kasus yang pernah datang juga kepada saya menjadi korban bullying di sekolah berasrama gitu ya. Tapi alhamdulillah si anak ini punya tadi resilience yang baik gitu. Dia tahannya baik. Dia melapor kepada orang tuanya, dia lapor kepada gurunya, dan akhirnya si pelakunya dikeluarkan dari sekolah gitu. Jadi yang si anak ini kita bekali dulu, moms gitu ya. Kita bekali dulu ketika sudah dibekali di rumah dengan resilience yang baik tadi, ketika dia masuk ke dunia sekolah, berhadapan dengan berbagai macam anak dari berbagai macam latar belakang, dia punya kepercayaan diri gitu untuk bisa membela dirinya gitu ya. Dan ketika dia menjadi korban bullying, dia bisa melakukan perlawanan gitu ya. Dia bisa membela dirinya. Dan itu yang paling penting sebenarnya. Mudah-mudahan anak-anak kita tidak sampai menjadi korban bullying ya. Mudah-mudahan terjawab ya, Mom Swina. Iya, baik dok. Dok, kita lanjut dengan pertanyaan berikutnya dok dari Mam Desi di Serang dan mirip nih dok dengan Imam Vivi di Bandung. Pertanyaannya, bagaimana cara berbicara kepada anak tentang pornografi tanpa membuat anak menjadi lebih penasaran ataupun takut? Langkah apa yang harus dilakukan pertama kali oleh orang tua dok? Kalau misalnya Ya, anak tersebut terpapar dengan pornografi. ya. Terima kasih Moms pertanyaannya. Jadi pencegahan pastinya selalu lebih baik ya, Moms ya, daripada kita mengatasi yang sudah terjadi. Karena begitu terpapar, entah bagaimana pornografi itu akan memicu pusat di otak
anak gitu ya di otak kita. Dan itu memicu pusat yang namanya pusat untuk adiksi gitu ya, untuk ketergantungan gitu. Dan menghilangkannya ketika sudah terpapar itu butuh waktu. Butuh waktunya bagaimana caranya? Ya kita harus menambah memori-memori pengalaman-pengalaman yang banyak, yang lebih positif, yang lebih variatif sehingga dia lupa gitu dengan hal itu ya. Jadi salah satu mengatasinya ya dengan itu gitu ketika dia sudah pernah terpapar. Nah, kalau misalnya dia belum terpapar, bagaimana antisipasinya? Yang pertama tadi edukasi dulu. Edukasi pada anaknya apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang benar, apa yang tidak benar. Nah, ini berhubungan dengan yang namanya sex education ya, moms and dads gitu. Ketika kita sudah mulai melakukan sex education kepada anak-anak kita, yang namanya sex education itu bukan bagaimana melakukan hubungan seks, bukan ya, moms ya, tapi bagaimana kita menyiapkan anak kita uh, untuk memahami bahwa di tubuhnya itu ada organ-organ privasi gitu. Ada organ-organ privasi yang itu hanya boleh dilihat, hanya boleh dipegang, ya, hanya boleh um, diperlihatkan kepada orang-orang yang tertentu saja. Nah, ketika kita sudah membekali hal itu terhadap anak-anak kita, itu adalah satu langkah untuk kita mencegah anak kita dari mencari konten-konten pornografi. Karena anak tahu nih, oh iya, itu kan nggak boleh karena itu kan hal apa ya, privasi gitu ya, privasinya seseorang gitu. Tidak boleh orang itu melihatnya. Gitu. Orang tidak boleh melihat punya saya pun tidak boleh melihat punya orang. Nah, jadi diawali dengan tadi, mulai dengan sex education, mengajarkan kepada anak organ-organ privasi tubuhnya, siapa yang boleh melihat, siapa yang tidak boleh, siapa yang boleh pegang, siapa yang tidak boleh, dan kepada siapa boleh diperlihatkan. Nah, jadi itu langkah pertama untuk kita mencegah anak terpapar dengan konten pornografi. Langkah yang kedua ada tadi antisipasi dari orang tua, ya, dengan membatasi, membuat filter gitu akses yang diperbolehkan itu yang seperti apa. Ada filter pengaman-pengaman biasanya ya kalau di gadget itu fitur-fitur yang bisa membatasi akses konten-konten pornografi. Gitu. Kemudian yang ketiga, ketika anak mengakses internet, maka harus selalu dalam pengawasan kita. Apakah di ruang tamu, apakah bersama dengan orang tuanya juga ikut melihat apa yang dilihat oleh anak, gitu, sehingga orang tua bisa mencegah dan menginfokan anak ketika mendapati konten-konten yang berbau pornografi. Mudah-mudahan terjawab pertanyaan. Oke, baik dok. Jadi lumayan ya dok ya. Jadi ada kalau misalnya sebelum terpapar bagaimana dan setelah terpapar bagaimana ya dok. Kemudian kita lanjutkan pertanyaan lagi dari Mams Lia di Bogor. Dok, bagaimana caranya membangun komunikasi yang aman agar anak mau bercerita jika mengalami cyberbullying? Nah, ini agak-agak susah sih, Dok. Karena saya juga punya anak remaja, agak susah mengaku kadang sama orang tua, Dok. Walaupun kita udah dekat. Mungkin dokter bisa kasih tips dan triknya, Dok. Iya, Mams ini Mams Lia ya, terima kasih pertanyaannya. Kalau kita punya anak remaja, itu kayaknya memang lagi fasenya tuh ya. Mereka suka dengan aku punya rahasia ya, rahasia punya aku saja gitu ya. Nah, ini memang tidak bisa begitu saja kita meminta anak itu men-share gitu ya informasi-informasi privasinya dia kepada kita. Yang pertama kali harus kita lakukan adalah tadi membangun kepercayaan bahwa Moms and Dad itu adalah sahabat mereka. Gitu. Jadi apapun yang terjadi itu kita dengarkan. Jadi kita tidak judge gitu ya, kita tidak menghakimi mereka gitu ya. Kita dengarkan saja, kita membiasakan sebagai orang tua untuk banyak mendengarkan. Gitu. Jadi banyak bertanya, gimana sekolahnya? Tadi main sama siapa aja? Si itu gimana? Jadi kita pura-pura kenal gitu ya sama teman-temannya mereka gitu. Pura-pura ingin tahu gitu. Tapi kita tidak mengomentari gitu, tidak mengomentari
yang negatif atau gimana, kita dengarkan saja dulu. Ketika kita bisa menjadi pendengar yang baik untuk anak kita, maka mereka akan percaya gitu. Oh, mama sama papa ini mau ngedengerin aku gitu. Jadi aku cerita apapun kayaknya asik aja gitu. Mom nggak marahin aku gitu. Nah, itu yang paling penting, itu yang pertama tuh ditanamkan, kita mau mendengarkan dulu gitu. Nah, ketika nanti suatu saat dia bercerita gitu kan, tentang hal yang tidak menyenangkan, barulah di situ kita pelan-pelan menanyakan perasaannya. Gimana kakak rasanya mendapatkan tanggapan seperti itu di apa namanya, di media sosialnya, di akunnya misalnya. Jadi kita tidak langsung menyalahkan gitu kan, tapi kita tanya dulu gimana perasaannya, gimana pendapatnya, dan kemudian baru kita berikan apa ya, asupan-asupan gitu, masukan-masukan. Bisa jadi, bisa jadi dia sudah mengatasinya sendiri gitu, ya. Bisa jadi dia sudah mengatasinya sendiri gitu. Dia tidak perlu lagi nasihat dari kita. Tapi ketika kita mau mendengarkan, kita jadi tahu, oh, anak saya sudah mengalami hal ini. Nah, mungkin orang tua selanjutnya bisa kemudian memberikan asupan gitu kan untuk anaknya. Mungkin hal ini harus kamu kurangin deh, misalnya ya, posting-posting seperti ini mungkin baiknya dikurangin karena orang jadi penasaran tuh sama kamu misalnya gitu ya. Atau kita tadi membatasi akses untuk internetnya misalnya, atau kita ikutan melihat gitu kan konten-konten yang di di share, ataupun kita menjadi temannya anak kita gitu kan, di Instagramnya, di Facebooknya gitu, atau di apa ya, sekarang ini banyak sekali eh, akun-akun misalnya di TikTok dan sebagainya gitu, sehingga kita juga bisa ikut mengawasi anak kita. Mudah-mudahan menjawab, Moms. Berarti suaranya belum terdengar, Dok. Dokter, Dokter Ati, suara nggak beneran kan, Dok? Halo? Yes. Ya. Ya, silakan. Oh iya. Dari Mams Clara, Dok. Dari saat ini domisili di Denpasar. Pertanyaannya, kapan sih, Dok, perlu melibatkan guru, sekolah, ataukah profesional yang lain seperti psikolog ataupun dokter anak? Silahkan, Dok. Terima kasih, Moms. Soalnya pertanyaan bagus sekali ya. Jadi, kapan orang tua perlu melibatkan guru, sekolah, dan tenaga profesional untuk mengatasi masalah anaknya yang mungkin mengalami bullying, baik menjadi korban atau pelaku bullying, atau menjadi korban ataupun pelaku pornografi. Yang pertama, kalau dalam rangka pencegahan, kita melibatkan guru dan sekolah pastinya. Jadi orang tua yang tadi saya sampaikan, coba menjadi anggota POMG dan melemparkan isu mengenai hal ini gitu, kepada pengurus POMG dan juga pihak guru dan wali kelas gitu, sehingga mereka aware gitu ya, mereka sadar, oh iya ya, ada masalah ini yang harus menjadi perhatian mereka. Kira-kira apa yang perlu dilakukan, kerjasama apa yang perlu dilakukan antara orang tua dan guru untuk mencegah hal ini. Ya, jadi itu dalam ranah pencegahan. Ya. Dan kemudian kalau misalnya terjadi sesuatu nih, sudah ada laporan nih dari anak kita gitu ya, dia menjadi korban bullying gitu. Kapan kita mesti melibatkan? Begitu anak kita lapor, maka itu harus sudah dilibatkan guru dan sekolah. Ya, jadi jangan menunda atau menganggap bahwa anak saya cuma di apa ya, cuma dipalakin, digledekin sama temennya aja udah ngadu ke saya, masa saya ngadu sama gurunya. Jangan beranggapan bahwa hal itu adalah simple ya, moms and dad ya. Jadi sekecil apapun itu, seperti yang tadi saya sampaikan, yang namanya bullying itu pasti akan berulang, karena si pelaku ketika satu kali melakukan, dia melihat reaksinya kok menarik gitu ya, dan tidak ada hukuman, maka dia akan melakukan lagi. Terus seperti itu. Dan dampaknya buat anak kita secara psikologis, ketika terus-menerus menjadi korban, dia menjadi
tidak percaya diri gitu. Dia menjadi mengalami kecemasan, mungkin mengalami depresi, dan kemudian akhirnya mengganggu prestasi belajarnya di sekolah. Jadi dampaknya itu panjang. Makanya jangan menunggu anak kita sampai tadi menunjukkan gejala-gejala yang seperti ansietas atau dia sampai depresi gitu. Jangan menunggu hal itu, Moms. Ya, begitu anak kita lapor, dia menjadi korban bullying atau dia melaporkan ada temannya yang menjadi korban bullying, silakan orang tua bicara kepada guru ataupun pihak sekolah, ada laporan seperti ini. Minta tolong untuk guru, pihak sekolah untuk bisa menyelidiki. Dan itu yang harus kita lakukan dengan pihak guru dan sekolah. Bagaimana dengan pihak tenaga profesional, ya psikolog? Nah, kapan kita melibatkan mereka? Lalu tadi kita sudah mulai melihat anak kita mengalami perubahan perilaku. Anak saya menjadi lebih pendiam, dok, nggak mau keluar kamar, dia sering terbangun mimpi buruk, misalnya teriak-teriak atau tiba-tiba nangis, atau ada perubahan perilaku yang tadinya ceria menjadi pendiam atau bahkan menjadi lebih agresif gitu ya, atau sangat pencemas, maka bawalah anak kita untuk ketemu dengan tenaga profesional. Boleh dengan dokter spesialis anak, untuk konsultan tumbuh kembang, ataupun kepada psikolog, ataupun kepada psikiater gitu ya. Kalau memang ternyata sudah sangat berat dan membutuhkan obat-obatan. Jadi mudah-mudahan dengan kita mengenali kapan harus gitu ya bertindak sebagai orang tua gitu ya manusia, kita bisa mencegah dampak yang berat atau dampak yang bersifat jangka panjang gitu terhadap anak-anak kita. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya ya, Mom Sekar. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dokter Eva, Moms and Dad. Berikut tadi adalah pertanyaan terakhir yang dapat dijawab oleh Dokter Eva karena keterbatasan waktu. Semoga Moms and Dad dapat paham terhadap pemaparan yang diberikan oleh Dokter Eva dan juga dari sesi tanya jawabnya yang beraneka ragam ya dok, mulai dari dalam sebenarnya yang paling utama dari dalam rumah ya dok, untuk seorang anak itu dia bisa mendapatkan ketahanan mental yang lebih utama, bagaimana cara menghadapi di luar, mungkin para moms and dad dapat lebih meluangkan waktu untuk anaknya supaya bisa berkomunikasi dengan baik. Semoga pemaparan dan sesi tanya jawab tadi sudah dapat menjawab pertanyaan dari para moms and dad tentang tips untuk melindungi anak dari bahaya cyberbullying dan pornografi. Dokter Eva, terima kasih banyak atas jawaban-jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipaparkan. Sebelum kita sudahi acara ini, Dok, mohon Dokter Eva dapat memberikan take home message atau hal-hal penting apa yang dapat dilakukan oleh orang tua yang berkaitan dengan tips untuk melindungi anak dari bahaya cyberbullying dan pornografi, Dok. Silahkan, Dok. Ya, terima kasih Dokter Ati, Moms and Dad semua, untuk bisa melindungi anak kita dari bahaya bullying, apakah itu cyberbullying atau bullying yang sifatnya langsung maupun bahaya dari pornografi, maka semua itu dimulai dari rumah ya. Bagaimana orang tua memberikan contoh berperilaku yang baik, berinteraksi yang baik, berkomunikasi yang baik, menginformasikan kepada anak mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, mana yang tidak boleh ya, dan kemudian melakukan antisipasi gitu ya untuk menjaga anak kita tidak terpapar konten-konten pornografi, tidak terpapar oleh cybercrime, cyberbullying gitu ya, dengan memitigasi akses anak terhadap internet, maka insya Allah itu menjadi satu titik awal pencegahan untuk anak kita supaya tidak menjadi korban bullying ataupun menjadi korban pornografi. Mudah-mudahan bermanfaat dan anak-anak kita Allah berikan perlindungan ya dari bahaya tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Eva atas take home message-nya. Moms and Dad, selesai sudah acara webinar pada malam hari ini tentang tips melindungi si kecil dari bahaya cyberbullying dan pornografi. Untuk itu, saya kembalikan acara kepada MC Ibu Asyanti. Oke, terima kasih banyak Dokter Ati dan juga terima kasih banyak Dokter Eva atas penjelasannya dan juga jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi ya.
Saya yakin para peserta mendapatkan banyak manfaat dari webinar ini, pengetahuan dan pencerahan. Dan kita semua siap. Mari kita lindungi anak-anak kita dari bahaya cyberbullying dan pornografi ya. Oke, terima kasih banyak Mams and Dad semuanya. Sekali lagi terima kasih Dr. Eva atas sharingnya dan juga Dr. Ati yang sudah memoderatori acara ini. Semoga kita bisa ketemu lagi kapan-kapan ya di acara dokter anakku berikutnya. Atas nama dokter anakku, saya juga mohon maaf jika ada kekurangan-kekurangan. Sekali lagi, selamat Natal buat yang merayakan dan juga selamat berlibur Mams and Dad semuanya. Sampai tahun depan ya. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bye-bye.